ujian, tekanan, usikan dan gangguan dalam rangka menyuarakan kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan, bukan sama sekali kehinaan. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian bersedih hati dan janganlah kalian merendah sementara kalian tinggi apabila di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kalian beriman. Ketika terjadi perang Uhud dan menimpa kaum muslimin apa yang menimpa mereka, terbunuh 70 sahabat dan sebagian mereka terluka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang telah kami sebutkan dari ayat tersebut. Jangan kalian merendah, jangan kalian bersedih hati. Kalianlah yang tertinggi disebabkan kalian adalah orang-orang yang beriman. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan, dan barang siapa yang murka, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ujian, bukan karena dia menzalimi, bukan karena dia menganiaya, akan tetapi karena dia di atas kebenaran, di atas kebaikan, kemudian dia pun diganggu dan disakiti di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan dan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Fa'abshiru, maka bergembiralah wahai ahlus sunnah, dan apa yang menimpa kalian adalah sebab rif'ah. Demikian bisa jadi sebab penggugur dosa. Dan bukan merupakan kehinaan ketika seseorang terluka. Inilah Nabi SAW ketika menyuarakan kalimatul ikhlas, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, sementara pamannya membawa batu dari belakang dan melemparinya dalam kondisi kaki beliau terluka. Demikian ketika Nabi SAW datang ke Taif, menawarkan dirinya untuk mereka naungi dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, justru mereka melempari Rasulullah SAW dengan bebatuan dalam keadaan beliau terluka dan pulang dalam keadaan sedih, seraya menundukkan pandangannya ke bawah sampai datang malaikat Jibril dan mengatakan, ini malaikat gunung mengatakan kepadamu, kalau kamu mau aku akan angkat salah satu gunung ini dan menimpakan atas mereka. Namun Rasulullah SAW mengatakan, tidak, saya mengharapkan dari anak keturunan mereka siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis yang ma'ruf dan masyhur. Bukan suatu kehinaan ibadah Allah ketika kamu berbicara dengan kebenaran, kemudian ada yang menyakitimu, kemudian ada yang melukaimu, kemudian ada yang memusuhimu. Bahkan kalaupun kamu masuk dalam penjara,